untuk pertanyaan yang terakhir Mbak Ustadz dari Umu Rizkyawati. Bismillah, mau bertanya Ustadz, saya beserta suami merupakan PNS yang memang dalam pekerjaan kami secara mental berada di zona aman. Jika kami menginginkan salah satu anak kami memiliki mental yang baik untuk menjadi pedagang atau pengusaha, apa yang harus kami lakukan? Baik, pertama jangan nyebur pada sesuatu yang kita tidak ada ilmunya. Maka usahakan proses pengilmuan itu dibuka dulu ya Ibu ya. Misalnya kalau Ibu mau anaknya jualan toko besi misalnya, maka Ibu cari ya buku dulu, cari mentor dulu yang memang dia sudah lama di toko besi. Tanya kira-kira butuh modal berapa, kemudian runningnya gimana, kemudian rumit apa tidak, butuh karyawan berapa, space-nya harus seperti apa. Saya kasih contoh ya, misalnya dulu saya ketemu salah satu pengusaha bebek goreng ya. Dia punya cabang di Indonesia ini ada sekitar 50 cabang, cabang gerai. Ternyata pekerjaan dia itu cuma jam 10 pagi sampai jam 12 siang. Setelah itu dia tidur siang, dia kembali ke kehidupannya yang normal. Dia cuma buka laptop sama sampingnya ada HP. Ya. Setiap jam 10 dia cek seluruh wakil-wakil atau mitra-mitra dia se-Indonesia ada masalah apa, penjualan bagaimana. Nah, ternyata untuk menentukan satu lokasi bebek goreng saja itu harus ada beberapa hal yang diperhatikan. Pertama, perhatikan kecepatan mobil yang lewat di jalan tersebut. Ya. Jadi bukan melulu ruko yang bagus atau bukan melulu tempat yang nyaman ber-AC tidak, tapi coba cari di jalan itu kalau misalnya kita lihat berapa kecepatan mobil yang lewat. Kalau kecepatannya mobil yang lewat antara 90, 80, 100, maka itu bukan tempat yang baik untuk buka usaha kuliner karena orang cenderung memacu mobilnya kencang di situ. Maka mau berhenti susah. Kemudian yang kedua, coba cek ya, yang lewat itu sebagian besar mobil-mobil harga berapa? Apakah harga kisaran 500 sampai 1 M atau 500 sampai 200 sampai 500 atau 50 sampai 100 juta? Karena itu nanti menentukan harga bebek goreng yang mau kita jual. Ya. Kalau misalnya 500 sampai 1 M, mereka adalah orang-orang yang tidak peka terhadap harga. Harga berapapun, selama itu enak masuk ke lidah mereka, mereka mampu bayar. Misalnya satu bebek porsinya 35 sampai 40 ribu, ya oke-oke saja. Asalkan memang worth it di mulut mereka. Tapi kalau sekiranya mobil yang lewat itu antara 50 sampai 100 juta, ya mungkin kita mainnya di harga 20 sampai 30 ribu. Dan dia menghitung HPP dari mulai minyak yang dipakai, kemudian kertas yang dipakai untuk saji, piringnya itu, kemudian lalapnya, sambelnya, bebeknya, sampai ke pajak, sampai ke macam-macam, ketemu harga HPP terakhir, harga bebek satu piring itu berapa. Itu dihitung betul. Nah, dan memang kuliner ini butuh mental yang kuat ya, makanya harus dipertimbangkan napasnya selama beberapa bulan. Ready modalnya itu kalau bisa antara 6 sampai 12 bulan. Karena biasanya nanti 3 bulan pertama yang datang itu ada teman-teman kita, Bu. Ya. Jadi menghabiskan circle. Ya, teman-teman Ibu PNS pasti datang ke situ, nyicip-nyicip, teman SMP, teman SMA. Nah, kalau nanti sudah mulai 1 bulan rame, nanti bulan berikutnya ini pembuktian. Apakah orang-orang yang di bulan pertama tadi datang atau tidak? Datang lagi atau tidak. Kalau misalnya dia nggak datang lagi, berarti pertama mungkin pelayanan kurang. Kedua mungkin bebeknya terlalu asin. Yang ketiga mungkin apa, mungkin apa. Makanya harus buffering harus siap modal itu antara 6 bulan sampai 12 bulan. Karena karyawan tetap harus dibayar, listrik tetap harus dibayar, bahan baku juga tetap harus dibayar. Makanya anak bisa disekolahkan, diikutkan ke training-training bisnis, seminar-seminar. Kalau bisa jangan cuma seminar saja, tapi memang betul-betul workshop 3 hari seminggu di beberapa tempat ada, insya Allah mendidik mentalitas mereka dan mulailah dari yang bawah dulu. Ya. Karena bisnis itu tidak melulu penampilan, tapi bisnis itu memang harus dipertimbangkan tentang cash flow yang segar. Ya. Apa gunanya penampilan resto megah tapi nggak ada uang masuk ya percuma seperti itu.